Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ayo dengan semangat jawabnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan masuk ke materi kita tentang mengenal kitab-kitab Allah. Oleh karena itu, silahkan anak-anak ibu untuk menyaksikan dan mengamati dengan baik ya. Sebelumnya silahkan kamu baca kompetensi dasar yang ibu tayangkan pada slide ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan pula dengan tujuan pembelajaran pada materi ini. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengemukakan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan tepat. Yang kedua, mensimulasikan dalil nakli tentang perintah beriman kepada kitab Allah. Yang ketiga, menemukan nama-nama kitab yang diturunkan Allah dengan baik. Yang keempat, menemukan nama-nama rasul penerima kitab Allah dengan benar. Selanjutnya, menunjukkan hafalan-hafalan nama kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya dengan benar. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, ayo lihat apa yang ada di samping ibu ini. Ya, ini adalah salah satu dalil nakli yang menjelaskan tentang perintah beriman kepada kitab-kitab Allah yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Sekarang, siapa yang bisa membacakan surat An-Nisa ayat 36 ini dengan baik? Ya, ibu, siapa yang berani? Bagus, coba bacakan firman. Alhamdulillah, sudah bagus bacaannya. Nanti diperbaiki lagi ya nak, tajwidnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Bagaimana jika tidak beriman kepada kitab-kitab? Maka orang itu digolongkan kepada orang yang sesat. Setelah ibu mengirimkan LKPD bahan ajar di grup WhatsApp kita, ada salah seorang teman kamu bertanya melalui via chat, "Ibu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Nah, sekarang akan ibu jelaskan bagaimana caranya ya nak. Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya nak. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu saksikan dan kamu amati apa-apa saja penjelasan dari tayangan yang akan ibu tampilkan tentang materi kita. Yang perlu kalian siapkan bisa berupa buku, pensil, atau alat-alat tulis yang dirasa perlu untuk mencatat apa-apa yang kamu rasa nantinya perlu untuk ditanyakan atau untuk sebagai bahan pengingat untuk materi diskusi kita nanti ya nak. Ikut tayangan dari video pembelajaran materi mengenal kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3.
kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah. Di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun.
Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Setelah tayangan video tadi, sekarang perhatikan pula gambar di slide ini. Terdapat nama nabi penerima kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kitab-kitabnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Pada malam ke-6 di bulan Ramadan, kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Kipti ketika beliau bertahta sebagai Raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Pada malam ke-12 Ramadan berserang 482 tahun setelah diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil, kitab diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Ibrani sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Pada masa ke-18 bulan Ramadan berselang 1050 tahun setelah diturunkannya kitab Zabur. Kitab Injil dalam bahasa Yunani. Kemudian dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau kabar gembira. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Diturunkannya Al-Quran awal diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Al-Quran diturunkan pada malam ke-17 Ramadan 610 Masehi saat Nabi berada di Gua Hira. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa diturunkannya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah secara beransur-ansur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Itu makanya nanti akan kamu temui ciri-ciri surat. Yang pertama surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Selanjutnya Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Ingat ya nak, sekarang setelah direvisi buku PAI kita yang misalnya nanti kamu mendapat buku yang revisi tahun lama, berarti di dalam buku tersebut masih
jumlah ayatnya 6.666 ayat. Tetapi setelah dihitung kembali oleh para penerbit dan para ahli, maka ditemukanlah bahwa ayat Al-Quran terdiri dari 6.236 ayat. Diingat ya nak, jangan sampai lupa. Kemudian lalu wahyu terakhir yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ialah surat Al-Maidah ayat 3. Surat Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan bertepatan ketika Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi umat manusia agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Bahkan berperilaku untuk diri sendiri, misalnya selalu bersih, makan, minum, dan teratur, berolahraga, dan tidak menyiksa diri. Sekarang, contoh ajaran terpuji kepada Allah ialah rajin sholat, melakukan ibadah tepat waktu, rajin bersedekah. Ya nak ya, itu adalah salah satu atau beberapa contoh ajaran terpuji kepada Allah yang dibawa oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab-kitab Allah adalah kepada sesama manusia. Jika ada teman kita yang mengalami kesusahan, maka sikap kita adalah dengan senang hati, ikhlas membantunya agar dia terkurangi bebannya. Kemudian begitu pula melihat orang lain dalam kesusahan, baik itu orang tua, teman-teman, dan walaupun itu lebih kecil dari kita, lebih baik kita menolongnya. Itulah bentuk salah satu sikap terpuji sesama manusia yang diajarkan oleh kitab-kitab Allah. Ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab-kitab Allah selanjutnya adalah terpuji kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang punya piaraan ayam di rumah, ya, yang ada kucing di rumah, ya, jangan dianiaya, beri dia makanan, bersihkan kandang, rawat dia dengan baik. Begitu pula dengan tanaman. Boleh kita mengambil pohon yang sudah tua untuk ditebang, tetapi nanti untuk menjaga kelestariannya kita tanam kembali pohon tersebut dengan rajin menyiramnya agar lingkungan dan tumbuh-tumbuhan tersebut selalu terjaga. Selanjutnya, kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Misalnya, berperilaku terpuji kepada diri sendiri itu menjaga kebersihan, makan dan minum teratur, rajin belajar, tidak boleh menyiksa diri.